Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardin Haris Prayoga dengan nomor NIM 404230025. Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran menyimak yang diampu oleh Bapak Yuksan Wahyudi, MPD. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran menyimak yang meliputi konsep dasar, jenis-jenis menyimak, dan penerapan di sekolah dasar. Pembelajaran menyimak adalah keterampilan penting yang tidak hanya sekedar mendengar, melainkan melibatkan proses aktif dalam menangkap, memahami, dan menafsirkan informasi. Perbedaan antara mendengar dan mendengarkan dan menyimak. Yang pertama, mendengar. Mendengar terjadi tanpa kesengajaan dan tidak keterlibatan dengan melibatkan pemahaman mendalam. Contohnya adalah ketika kita mendengarkan suara kendaraan saat belajar yang terjadi secara tidak sengaja dan tidak perlu dimaknai oleh kita sendiri. Dan yang kedua, mendengarkan dilakukan dengan sengaja tetapi sampai pada pemahaman. Contohnya adalah ketika kita belajar sambil mendengarkan musik. Musik ini tidak dapat berfokus utama dan hanya berfungsi sebagai pengisi suasana doang. Baik, selanjutnya, menyimak adalah kegiatan yang lebih kompleks, melibatkan mendengar, mendengarkan, dan memahami materi secara mendalam. Misalnya saat di kelas, siswa menyimak penjelasan guru dengan mencatat hal-hal penting atau poin-poin pentingnya saja dan menanyakan yang belum dipahami. Menyimak itu mencakup perhatian penuh, interpretasi, dan kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang disampaikan oleh pembicara. Proses menyimak. Proses menyimak melibatkan beberapa tahapan, yaitu tahap mendengar. Tahap mendengar adalah tahap mendengarkan ujaran pembicara. Dan yang kedua, tahap memahami. Tahap memahami ujaran tersebut untuk mendapatkan makna. Yang ketiga, tahap menginterpretasi. Memahami maksud atau pesan yang tersirat maupun tersurat dari pembicaraan. Yang keempat, tahap menilai. Menilai isi pembicaraan, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pesan. Dan yang terakhir, tahap menanggapi. Tahap menanggapi memberikan tanggapan yang menunjukkan pemahaman penuh, setuju atau tidak setuju dengan pembicara, dan menjadi tahap akhir dalam proses menyimak. Selanjutnya, jenis-jenis menyimak dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang pertama menyimak ekstensif dan yang kedua adalah menyimak intensif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif yaitu kegiatan menyimak yang bersifat umum dan tidak memerlukan bimbingan langsung. Contohnya menyimak sekunder yang dilakukan saat melakukan kegiatan lain seperti mendengarkan musik saat belajar. Dan yang kedua, menyimak pasif, di mana seseorang bisa terdistraksi ketika mendengar informasi menarik dan fokus sejenak pada hal tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, menyimak estetis dari ekstensif, yaitu menyimak untuk menikmati seperti menyimak lagu atau drama yang sesuai dengan hati kita, suasana hati kita. Dan yang kedua adalah menyimak intensif. Menyimak intensif yaitu menyimak yang membutuhkan arahan dan pemahaman mendalam, contohnya menyimak kritis untuk memahami informasi secara akurat dan kritis. Dan yang kedua, menyimak konsentratif, menyimak dengan fokus penuh untuk memahami informasi seperti mengikuti petunjuk langkah demi langkah. Dan yang terakhir, menyimak kreatif yang melibatkan imajinasi, sering digunakan untuk memahami karya sastra. Penerapan pembelajaran menyimak di sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai teknik agar menarik dan tidak monoton bagi siswa. Yang pertama adalah simak ulang, yang kedua adalah simak dikte atau yang biasa disebut simak tulis. Dan yang ketiga, simak kerjakan, simak terkait, memperluas kalimat, menyelesaikan cerita, dan yang terakhir menemukan benda. Yang pertama, simak ulang. Siswa bisa menirukan apa yang diucapkan guru seperti kata, kalimat, atau ungkapan yang disampaikan oleh guru. Dan yang kedua, simak tulis atau yang biasa disebut simak dikte. Simak dikte, siswa menuliskan apa yang disimak dari ucapan guru atau rekaman. Dan yang ketiga, simak kerjakan. Siswa melakukan instruksi yang didengar, misalnya mengikuti langkah-langkah yang disebutkan oleh guru. Dan yang keempat, simak terkait. Siswa bisa menebak benda berdasarkan deskripsi yang disampaikan oleh guru.
Dan yang kelima, memperluas kalimat. Siswa memperluas kalimat sederhana dengan tambahan kata dari guru. Dan yang keenam, menyelesaikan cerita. Kegiatan kelompok di mana siswa melanjutkan cerita yang dimulai oleh teman lain atau satu sama lain dari teman ke temannya. Dan yang keenam, menyelesaikan cerita. Yang terakhir adalah menemukan benda. Guru menyebutkan nama benda, siswa mencari dan menunjukkan benda tersebut kepada teman-temannya. Teknik ini dirancang untuk menstimulasi kemampuan siswa di sekolah dasar dengan strategi yang variatif. Pembelajaran menyimak tidak hanya menarik tetapi juga efektif dalam meningkatkan pemahaman, imajinasi, dan daya tanggap siswa terhadap berbagai informasi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran menyimak ini penting untuk membentuk kemampuan komunikasi yang baik serta keterampilan yang berpikir kritis.